Hari ini 9 Juli 2024 kita kembali dengan XAUSD. Di sini kita bisa perhatikan ya pergerakan XAUSD. Pertama kita lihat biasnya dulu dalam daily-nya. Oke. Di sini kita perhatikan bias yang ada di daily. Teman-teman bisa lihat ya bahwa peningkatan dan penurunannya ini setara. Naik kencang, dibalas satu batang turun full kencang. Artinya apa? Ya ini fake breakout ya. Just another fake breakout. Kalau misalnya kita perhatikan dari 2368, 2375, ini masih bisa menjadi patokan kita ya. Masih bisa menjadi patokan kita sebagai earlier supply zone, which is yang sekarang ini akan diusahakan untuk di breakout dengan pergerakan XAUSD yang ada. Ini daily-nya. Tapi memang secara daily bias pun dia sudah bullish ya. Maksudnya dia sudah pecah dari downtrend line-nya dia. Walaupun kalau misalnya kita ngambil secara jauh di sini, secara signifikan di sini, ini masih dalam momen sideways. Ini sampai sana, sampai di bawahnya, sampai di sana juga, momen sideways. Tetapi ini ada dorongan yang better dari para buyer, sehingga saya punya conviction still on bullish, termasuk nanti ketika kita nunggu data dari atau hasil dari question and answer Jerome Powell ketika dia testifies untuk economic outlooknya. Kita balik ke Owanda, masuk di H4. Nah, kita lihat di H4 ini dead cross, means dalam time frame yang besar dia masih akan mengalami penurunan dengan RSI-nya di 55 ya. So, kalau kita lihat di sini dari pembentukan yang ada, ini H4-nya kita bisa ngelihat first displaces ya. Nih, 23 yang ini dulu kita patok ya. Set. Oke. Ini kita patok dulu di sini. Ini adalah area supply zone dari H4. Saya ganti ke candle, teman-teman bisa perhatikan ya, drop, nahan, ketahan, break. Di sini adalah areanya. Oke, this one is the level dia drop lebih bawahnya lagi. Ini berarti 2373, which is ini adalah area sell yang nanti bisa kita pergunakan ya. Ini di H4 nya, dan ini 2380 ya, area yang lebih atas, which is yang kemarin kita tunggu-tunggu terus untuk masuk sell. Dan 2373 ya, sebelum dia breakout pertama kali yang cukup signifikan. Sekarang kita balik ke H1. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di H1 ada supply zone. Di mana supply zone-nya? Nih, kalau misalnya teman-teman bingung, these places. Ini. There's a supply zone. Ini dia nahan 1, 2, baru dia drop. If we change it to candle, teman-teman bisa perhatikan ya. This level. Ini yang dia nggak breakout, dia selalu close either pas atau di bawahnya, yaitu di 2375 ya. Dia selalu close either pas atau di bawahnya ya, yaitu di 2375. This one, see? 2375. Artinya apa? Artinya kita ketemu supply zone. Kita ketemu supply zone 2373, 2376 aja ya, saya bulatin ya biar mudah. 2376, 2376. Ini adalah sell zone kita. Ini adalah sell zone kita yang high risk. Kenapa high risk? Karena kita pastikan dia nggak breakout di 2376-nya dulu. Oke. Nah, untuk kita ngomongin basically dalam waktu sekarang, berarti kan kita ngeliat penutupan dari saat ini sampai saat ini ya. Dari Selasa pagi sampai jam sekarang. Teman-teman lihat di sini ada perlambatan, ya, ada perlambatan di sini. Mungkin dia nahan dari earlier these places. Ini 2370. Ya, 2370. Ya, 2370. Dan kalau misalnya kita ngeliat below-nya, ini paling bawahnya, itu teman-teman bisa perhatikan juga ada area buy di sini. Ya, area buy-nya di sini. This place. Ini adalah 2356 sampai ke 2358. Tapi kalau saya sendiri mending kita ngambilnya ini sebagai high risk ya, 2356, ini 2359, 2358, 2359 sebagai area buy-nya. Dan untuk potensial dia lebih dalam lagi untuk area medium risk-nya itu ada di bawah sini. So, kita ambil yang jauh lebih bawahnya lagi. Untuk apa ya? For safety-ness. Jadi di sini 2345 atau 2344 ya, saya bulatin 2344, 2341. Ya, 2344 dan 2341 untuk area medium risk-nya. Jadi untuk sell risk yang high risk-nya itu 2373, 2376. Ini 2370 ini patokan ya. This one is just another reference saja. Di 2370 ini hanya reference saja.
dengan untuk buy medium risk-nya di 2344 2341. Begitu. Kalau kita ngeliat dari MACD ada golden cross, ini golden cross crossing waktu dia di sini. Jadi 2 candlestick sebelum jam sekarang. RSI masih di bawah 50, masih di 49, means masih ada penguatan atau kekuatan dari seller ya. Dia belum masuk dalam fase neutralnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dalam time frame yang totally minor, M15, ya di M15 ini dia strong. Teman-teman lihat always bullish. Tidak ada perubahan yang signifikan, dia keep bullish and bullish and bullish. Tapi kalau kita tarik ini di atas ini untuk ambil dia punya trend line, sih. Ini drop sampai sana, kita tarik 1 2 3 drop sampai sini. Teman-teman bisa lihat ada persilangannya di area 2373 itu ya. Jadi dari 2373 2376 di sini ada persilangannya untuk yang M15 ini, dan kita bisa patokan dia drop ke bawah. Kalau misalnya kita ngambil M15 dan kita ngelihat dari what else? Garis, teman-teman lihat di sini ya. 2377 2378 tuh ada hidden base. Cuman saya ngambilnya dari H1 aja biar jauh lebih signifikan areanya. Gitu. Jadi 2373 2376 only ya. Jadi sekarang yang bisa kita lihat dari gold adalah satu, H1 ini dia mulai golden cross, means kita bisa mencari area buy. Kedua, kalau misalnya kita ngeliatin dari H4 ya, dia masuknya adalah dead cross. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari daily, dia bullish, masih bullish conviction. Artinya apa? Kalau misalnya kita ngeliatin dari time frame yang berbeda ini, maka pergerakan dari gold most probably akan bergerak naik ke atas. Ya, akan bergerak naik ke atas mungkin sampai 2370, 2371, 2372 sebelum nanti drop terlebih dahulu. Jadi dia respect terhadap zone time frame yang lebih besar. Terkecuali jika memang ada pergerakan yang signifikan ya, seperti droppingan yang semalam seperti ini. Kalau misalnya pergerakannya signifikan seperti ini, kita tinggal follow with the wave. Itu akan jauh lebih mudah bagi kita dalam menghasilkan profitnya. Jadi kita follow with the wave. Dan yang teman-teman perlu perhatikan saat ini adalah this is our base. Ini adalah base barunya, yaitu 2356, 2359, 2359, 2359. Ya, ini gak asing ya kata-kata 2356, 2359 ini ya, karena ini adalah area yang kemarin pun saya suruh teman-teman untuk nge-sell dan alhamdulillahnya profit. Dan sekarang kondisi adalah menjadi base baru untuk melanjutkan penguatannya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini gap kebentuk, gapnya sudah ketutup ya. This one, ini gap kebentuk sampai sini, dan gapnya udah ketutup, hal yang bagus. Artinya apa? Artinya ke depan dia masih akan melanjutkan penguatannya. So untuk sekarang buy, menurut saya maupun baik itu buy ataupun sell, keduanya sama aja. Jadi bobotnya sama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin conviction secara daily, kita buy-in tetap buy for continuation. Ini adalah salah satu penurunan yang wajar, dan kita berupaya untuk bisa cari area buy terus menerus. Kapan buy ini akan jauh lebih kuat? Ketika nanti dia breakout 2376. If dia break 2376, maka dia strong balik ke 2390. Jadi 2380 sebagai patokan ini bisa dilewati sama goldnya itu sendiri. Jadi sell position sudah tahu, buy positionnya kita sudah tahu, untuk medium risk kita sudah tahu juga. Untuk sell medium risk saya jauh ya, di 2390-an ini. Dan untuk buy medium risk kita juga sudah tahu. Menurut saya itu udah cukup. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi, dan pastikan kalau nanti teman-teman trade, sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman miliki.